فاتحة لسيد العرب والأعجم وهدية للمؤلف ومشايخنا وأصولنا الكرام ولفتوح العلم خير والحكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, al-istinja'u, ini bab menjelaskan tentang istinja, atau bahasa Indonesianya adalah terkait tentang cebok. Yajibu, wajib hukumnya melakukan cebok. Izalatun, yaitu menghilangkan sesuatu khoroja yang keluar min ahadis sabilaini, daripada salah satu dua lubang kemaluan. Bil ma'i, baik membersihkannya dengan air, au bisalasati ahjarin, ataupun menggunakan 3 buah batu. Yang dapat membersihkan bihinna, dengannya itu al-mahallu, akan tempat keluarnya najis. Wa fi maknal hajari, dan perkara yang disamakan dengan batu pada saat ini apa? Kullu jamidin, adalah segala sesuatu benda yang padat. Tohirin, bendanya harus suci. Qali'in, bendanya dapat menyerap. Ghairi muhtaramin, dan bukan termasuk benda yang dihormati. Wal jam'u bainal ahjari wal ma'i afdalu, apabila menggabungkan pada saat kita cebok menggunakan batu dan air, afdalu, itulah cara bersuci yang paling utama. Wa idza aradal iktisara, dan apabila kita ingin meringkas ceboknya, ala ahadihima, untuk memilih salah satu daripada kedua alat bersuci itu, falma'u afdalu, maka cebok menggunakan air adalah sesuatu yang utama. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mengkaruniakan kepada kita dengan beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat buat kita, hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siang hari ini kita akan mengkaji terkait tentang cara menghilangkan najis. Yang terkait najis itu ada pada diri kita. Islam itu, sekali lagi saya katakan, agama yang sempurna, agama yang paripurna. Jangankan urusan-urusan yang besar, urusan yang kecil aja, terkait tentang cebok aja, Islam ngajarin cara cebok yang benar. Jangankan cebok, masuk ke dalam kamar mandi saja, dalam agama Islam diatur caranya bagaimana. Coba cari dalam kitab suci lain mana yang ada mengajarkan sampai hal cebok diajar. Nah, kita diajarkan oleh Nabi bagaimana caranya, cara cebok yang bersih, bagaimana cara cebok yang mensucikan, sehingga badan kita terbebas dari najis, sehingga bisa dipakai untuk melakukan ibadah.
Kapan istinja itu disyariatkan kepada kita umat Nabi Muhammad? Syariat cebok turun ajarannya itu adalah 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj memang perkara yang paling dikenal adalah sholat. Tetapi perangkat-perangkat terkait sholat pada saat itu pula lah disyariatkan kepada kita umat Nabi Muhammad. Wudu, kapan syariat wudu? Pada Nabi pada saat Isra Mi'raj. Begitu pula juga dengan syariat cebok, bersihin kotoran, maka itu juga disyariatkan pada saat Nabi sebelum hijrah, pada saat Isra dan Mi'raj. Apa sih artinya cebok? Apa sih artinya istinja? Kalau dalam arti bahasa, artinya kotoa, artinya memutus. Apa makna memutus dalam terminologi agama? Orang yang melakukan istinja adalah orang yang memutus kotoran yang menempel pada dirinya. Tadinya dirinya najis karena ada sesuatu yang keluar dari kemaluannya. Lalu dia potong, dia cebok. Maka makna kotoa dalam terminologi agama artinya cebok. Memotong kotoran yang ada pada diri kita. Ini yang disebut dengan istinja. Ada berapa alat bersuci dengan istinja? Alat bersuci dengan istinja itu ada 2. Walaupun nanti prakteknya ada 3. Apa alat bersuci dengan istinja? Pertama, istinja menggunakan air. Ini alat bersuci yang paling afdal. Yang kedua, boleh cebok selain menggunakan air, yaitu boleh menggunakan batu. Nah sekarang, untuk zaman sekarang, yang dipersamakan dengan batu itu apa? Nah ini yang perlu kita pahami. Ini alat menggunakan bersuci pada saat istinja. Karena nanti Bapak, Ibu, kalau kita belajar lebih dalam tentang hukum Islam, ada yang dikenal dengan istitobah namanya. Istitobah itu artinya bebersih, bersih-bersih. Sama membersihkan kemaluan, tetapi alat bersuci untuk istitobah cuma 1, yaitu air saja. Begitu pula pada fikih yang luas, kita ada mengenal nanti sebutannya istijmar. Istijmar ini bersuci juga, tapi alat bersucinya cuma 1, apa? Menggunakan batu saja. Istitobah menggunakan air saja, istijmar menggunakan batu saja, tapi kalau istinja itu menggunakan 2 alat suci. Bisa menggunakan air, bisa menggunakan batu, ataupun sekarang yang dipersamakan dengan batu. Ini mukaddimah awal terkait tentang istinja. Lalu hukum cebok itu ada berapa? Hukum cebok itu ada berapa? Karena asasiyah hukum Islam itu ada 5, maka hukum cebok itu juga ada 5. Pertama, cebok itu hukumnya wajib. Kapan cebok itu wajib hukumnya? Ini dalam kitab, yaitu apabila keluar dari salah 1-2 lubang kita, lubang depan atau lubang belakang, keluar sesuatu yang najis. Bendanya itu cair, maka kita wajib melakukan cebok. Sekali lagi nih, keluar dari salah 1-2 jalur kita, bendanya najis, yang ketiga bendanya cair, maka kalau keluar 3 benda ini, 3 ciri-ciri ini, maka cebok hukumnya wajib. Contohnya apa? Yaitu cair, air kencing, itu wajib cebok. Tapi nanti apakah wajib segera cebok? Nanti ada hukumnya. Tapi untuk bersih dari najisnya wajib. Berak, apakah langsung kita wajib cebok?
langsung tidaknya beda hukum, tapi membersihkannya hukumnya wajib. Kenapa? Tai kencing, dia keluar dari salah satu dua lubang kita, jenisnya najis, yang ketiga bendanya basah atau cair. Yang kedua, cebok hukumnya sunnah, dianjurkan cebok, enggak juga enggak apa-apa, namanya juga sunnah. Kapan? Dalam dua keadaan. Pertama, apabila keluar dari salah satu dua jalur kita, bendanya najis tapi kering dia, nggak basah, maka ceboknya hukumnya sunnah. Dulu orang Betawi kalau beraknya susah, habis makan pisang batu tuh, itu dikukus kepalanya tuh, dikasih anget-angetan tuh. Kalau beraknya susah, dulu belum ada Vegeta dulu. Jadi kalau beraknya susah, dikasih panas kepalanya. Wah gitu, kasih payak nggak bisa juga. Itu dikukus kepalanya, dikasih. Biar apa? Biar keluar berak. Itu saking keringnya, beraknya kayak berak tai kucing dia. Kering itu, sama sekali nggak ada basah. Kalau keluar tainya kering kayak tai kucing, ceboknya sunnah, nggak wajib. Kenapa? Nggak ada basah yang mengenai mahal najis. Tapi kalau seandainya basah, ceboknya wajib. Ini yang pertama, kalau keluarnya kering, bendanya najis tapi kering, ceboknya sunnah, nggak cebok juga nggak apa-apa. Tapi dianjurin cebok biar dapat pahala. Yang kedua, cebok hukumnya sunnah. Kapan? Pada saat keluar bendanya daripada kemaluan kita, basah bendanya tapi tidak najis. Apa contohnya? Air mani. Air mani suci, dia nggak najis, kena sarung, dipakai aja sarungnya sholat. Kenapa? Karena sperma itu suci. Walaupun basah, keluar dari jalan depan kita, karena dia suci, ceboknya enggak. Cuman kita kalau hubungan sama istri, pengen mulai ronde kedua, itu sunnah untuk dibersihkan. Kenapa sunnah dibersihkan? Khawatir kena penyakit prostat nanti. Prostat itu sisa-sisa kencing, sisa-sisa sperma kita, yang kalau kita habis hubungan, kalau kita habis kencing, itu nggak diistibro, nggak dicuci, jadi ngumpul di sini. Orang kalau habis hubungan tidur, itu spermanya gumpal di sini. Kalau umur di bawah 50 tahun, sekarang umur 43 dah, kemarin terakhir 44. Kena 44. Kenapa? Karena udah sumpel di sini. Jadi waktu mau kencing susah, nahan kencing merah mukanya, karena nggak bisa kencing dia. Dibuang dulu, pakai kateter dibelah dulu. Gara-gara apa? Kesumbat sama spermanya yang keras, bendanya lengket. Makanya sunnah kita kalau mau ronde kedua dicuci dulu, dicuci. Supaya apa? Supaya tidak kena prostat. Tapi kita nggak mau nyuci gitu. Saya mau biarin aja dah. Pengen prostat sekali-kali, pengen ngerasain gitu. Ya udah jangan dicuci. Karena nyucinya itu kagak wajib, kagak sunnah. Kadang-kadang kita suka nentang ke omongan Nabi. Ya silakan. Nanti kalau udah ngerasain kena prostat, kencing nggak bisa keluar, merah muka kita. Itu di lasernya itu 18 juta nembaknya doang. Di rumah sakit Perikasih bisa. Di rumah sakit tinggal pilih aja. Kalau yang punya duit mah silahkan. Kalau saya nauzubillah min dzalik. Kencing istibro. Habis kencing geser gini. Kan kencing sunahnya gini. Gini nih kencing. Supaya apa? Ketekan. Nanti geser gini gitu. Kalau udah 3 kali geser baru istibro dari sini. Itu habis tuh. Berdiri dulu sekali. Masih pengen buang nggak? Pengen. Jongkok lagi buang. Kalau kita biasa istibro, sampai tua klep kita bagus, yang kedua nggak kena prostat. Tapi kalau nggak istibro, nanti klep kita hancur. Waktu kita udah tua, tak tahu kencing keluar aja sendiri, kagak ada remnya. Kenapa? Nggak di istibro. Kenapa? Kokangannya nggak sering dimainin. Jadi waktu mau didorong, geraknya udah rusak. Iya, kalau gerak udah rusak kan nggak bisa diganti. Mana ada diganti, susah. Dari batangnya dipotong gitu, dilas, kagak bisa, udah otomatis. Makanya diajarinnya istibro.
Nah, ceboknya hukumnya sunnah. Kalau tadi itu keluarnya salah satu dua jalur, bendanya cair tapi suci, ceboknya sunnah. Atau keluar bendanya najis tapi kering, maka juga hukumnya sunnah. Yang ketiga, cebok itu hukumnya mubah. Artinya apa mubah? Ya dia sebenarnya gak apa-apa cebok, tapi nggak diharusin. Siapa tuh? Bagi orang yang cebok gara-gara pantatnya keringetan, main sepeda. Tuh kalau orang main sepeda itu pantatnya itu karena pakai celananya nyetrat, nyocokin sama joknya, itu pantatnya keringetan. Apalagi yang kayak legging gitu, itu panas tuh. Enaknya kapan? Dicebokin. Nah, ceboknya dia mubah. Kenapa? Agak kudu cebok dia mah. Yang keempat, cebok hukumnya makruh. Kapan? Bagi orang yang kentut cebok makruh, kata Nabi. Manistan jaminarih falaisa minna, kata Nabi. Siapa orang yang cebok gara-gara kentut doang, maka dia tidak termasuk umatku, kata Nabi. Kenapa? Buang-buang air, kentut aja pakai cebok. Kagak harus. Tapi kalau kentutnya plus-plus, ada tuh benda asar di celana dalamnya, bahasa Inggrisnya cepirit namanya. Oh cepetan dong, ya nembak. Itu mah yang bikin wajib ceboknya bukan anginnya, tapi ampasnya. Maka ceboknya hukumnya wajib. Tapi kalau kentut doang, nggak wajib. Makan juga nggak membatalkan wudhu. Kalau kita makan cukup kumur-kumur. Beda kaitannya kalau mau tajdidul wudhu. Yang penting makan nggak membatalkan daripada wudhu kita. Ini yang kelima terakhir. Wudhu hukumnya haram. Kapan haram? Dua. Pertama, haram tapi hukumnya jadi. Ceboknya tetap suci, tapi hukumnya haram. Apa tuh? Orang yang ceboknya pakai air boleh nyolong. Orang kalau bikin keran di depan rumah, itu kerannya cuma sejengkal. Itu keran dipakainya buat nyemprot mobil, nyemprot tanaman. Nggak mungkin dipakai buat cebok. Maka orang yang ngambil nyolong dari rumah orang bakal cebok. Ceboknya bersih suci, tapi hukumnya haram. Kenapa? Nyolong. Sama kayak orang Betawi dulu, Bang Edi. Di depan rumah orang Betawi itu ada gentong yang diisi air. Bakal apa gentong itu? Bakal sedekah. Orang yang musafir, aus, minum, ambil di gentong. Kita cebok pakai air di gentong. Ini hukumnya suci tapi haram. Sama seperti orang cebok pakai air dispenser. Itu dispenser bakal cebok apa bakal minum? Bakal minum. Iseng-iseng kali pakai miyako dikit. Tuh pakai miyako, ceboknya pakai dispenser, pakai yang dingin lagi ya. Ini. Jadi tapi hukumnya haram. Yang kedua, cebok hukumnya haram dan tidak jadi apabila dia ceboknya pakai benda yang disucikan. Nanti dijelasin. Contohnya apa? Pakai roti. Ada sari roti tuh, yang nggak pakai rasa tuh. Waduh, cebok pakai sari roti. Kan dia nyerap tuh 3 kali. Nggak boleh. Kenapa? Sari roti benda yang dihormati. Ini adalah hukum daripada orang yang cebok. Bisa dipahamin sampai di sini. Mana dasarnya orang wajib cebok? Apakah orang yang cebok itu wajib langsung? Maka jawabannya enggak. Kita wajib nih, habis berak, habis kencing. Ceboknya wajib, betul. Apakah langsung wajib saat itu cebok? Maka jawabannya enggak. Kapan diwajibkan langsung cebok? Pertama, kalau mau melakukan ibadah. Kalau tidak melakukan ibadah, nggak apa-apa, ceboknya ditunda. Ini rosoh agama buat kita.
Wah, emang enak. Pakai alasan. Yang dulu kencingnya meper-meper. Kita mau kencing nih di jalanan. Udah nggak tahan, nunggu pom bensin jauh. Perjalanannya dari Batang, Jawa Tengah ke Jawa Timur itu kosong tuh, nggak ada apa-apa tuh. Kita bingung tuh, pengen kencing. Airnya nggak ada, air minumnya nggak ada. Ada air radiator panas. Ya kan nggak mungkin dipakai. Sebelahnya air aki, nggak mungkin netel. Maka boleh tuh kita sementara masukin dulu tuh barangnya pakai sempak. Udah, kenapa? Nanti kalau udah dekat barangnya baru dicuci, sempaknya juga dicuci, waktu sholat ganti yang baru. Nggak diwajibkan harus cebok. Jadi kalau kita misalnya berak basah, beraknya pagi jam 6:30, ceboknya nanti mau zuhur boleh, asal kuat aja. Berak nih tadi pagi, ceboknya ntar aja di kantor gitu. Pakai aja sempak gitu. Boleh nggak? Boleh. Nah, giliran nanti mau sholat nih, mana bang? Cebok dulu bentar. Cebok apa? Tadi pagi gue berak gitu. Nggak apa-apa. Tapi mohon maaf ini, kayak begini nih, tolong meja kerjanya jangan dibarengin satu ruangan gitu. Percuma disemprot juga pakai apa juga, bau bajingannya masih kecil. Tapi saya ngomong bener. Jadi kapan wajib cebok secara langsung? Kalau waktunya mau sholat. Kedua, apabila waktu ibadahnya udah mau habis. Dia udah cebok-cebok, waktu zuhur udah mau habis, ceboknya jadi wajib segera. Tapi kalau di luar dua konteks itu, maka ceboknya nggak harus buru-buru. Itu rukhsah. Kadang mohon maaf saya juga kalau terpaksa gitu, nggak mungkin nih, pasti najis nih. Di kereta api pak, itu. Kalau sekarang sih mungkin udah jauh lebih bagus ya. Dulu kereta api nih, auzubillah min dzalik, udah kencingnya kudu jalan, kadang airnya nggak ada gitu. Kalau ininya kecil, kalau sekarang mungkin jauh lebih baik sih, udah lama kan ya kan. Itu, udah dah, kencing sana, kena kanan kiri gitu, ya udah. Air yang nggak ada, ya mau kemana orang nggak bawa air, udah dah, masukin aja rukhsah. Nanti masuk ke kampung, ganti celana, ganti pakaian, dibersihin. Itu untungnya Islam. Coba kalau diwajibin harus dibasuh, dicuci saat itu juga. Saya teriak-teriak, ada air nggak? Ada air nggak? Ada air aqua mahal kayaknya. Ada? Nggak boleh, kan dia nggak suci mensucikan, nggak boleh. Air aki. Nah, bisa dipahamin ya? Kapan itu dasarnya istinja? Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Sayyidatuna Aisyah. Beliau mengatakan dari Rasulullah SAW, "Idza dhahaba ahadukum ilal ghaiti." Siapa orang yang ingin pergi salah seorang di antara kalian untuk buang air besar, falyadhhab ma'ahu, maka bawalah bersama dirinya bisalah sati ahjarin, dengan membawa 3 batu, yastatibu bihinna, yang dia bisa membersihkan kotoran itu dengan batu. Fa innaha tujzi'u anhu, maka sesungguhnya cebok dengan 3 batu itu mencukupi buat kalian. Ini yang disalahpahamin. Orang tua bilang kalau kebelet berak ngantongin batu. Maksudnya buat apa? Buat cebok, bukan nahan belet berak. Ini lahiran tahun berapa sih Bapak pada diem ya? Itu ada 70 berapa? Belum nyampe 80. Dulu kita nggak boleh motong alis. Kalau motong alis nanti kelihatan setan. Gak usah motong juga setan kelihatan kita. Kita dilihat sama setan nggak? Dilihat, itu mah cuma kinayah. Supaya apa? Jangan dipotong. Jangan duduk di depan pintu. Nanti bukan bergeledek, jodohnya susah. Padahal mah lewatnya yang susah. Kalau badan segini di sini kita lewat repot. Maksudnya disuruh ngantongin batu supaya apa? Supaya batu ini dipakai buat cebok. Saya contohin. Nih, kalau kita mau cebok pakai batu, ya dia nggak apa-apa, udah ada jodohnya dia senang di sana nambah jodoh. Jadi saya bilang tadi, cebok yang paling bagus pakai apa? Cebok yang paling bagus itu pakai 2. Pakai batu, yang kedua pakai air. Itu paling afdol ceboknya. Dan ini dipuji sama Allah dalam Al-Quran.
Nabi waktu hijrah ke Madinah, tempat yang pertama kali Nabi singgahin itu Masjid Quba, daerah Quba. Di situ turun ayat rijalul yuhibbuna yatatahharun wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah memuji para pemuda-pemuda orang yang tinggal di Masjid Quba, yang tinggal di daerah situ. Allah puji, wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah suka cara dia bersuci. Sampai Nabi nanya, ente dipuji sama Allah, kenapa? Itu Nabi, kami kalau cebok pakai 2 alat bersuci. Kami pertama ceboknya menggunakan batu, yang kedua ceboknya menggunakan air. Jadi kalau kita ceboknya pakai batu gini, nah kita kencing. Batu yang kita pakai, nanti kita belum melihat batu versi zaman sekarang. Batu nih Pak, yang disuruh kantongin, batu koral, tahu batu koral? Batu bata juga bisa, asal kuat. Kalau mau ledes, nggak apa-apa. Batu bata termasuk jenis yang boleh. Nanti saya ceritain, benar abang ini pintar, betul. Cuma kalau bawa batu bata 3, lu naruntungi 3 melorot. Kita dulu batu koral, kencing gitu ya. Zamannya Bang Edi batu koral, zamannya Pak Jeru koral. Nih kita gini nih Bang, ini kencing nih. Yang keluar najis itu ini mah dari sini ke batang, enggak, cuma ujung pala bajaknya aja yang najis. Maka kita menggunakan 3 batu atau 3 sisi batu. Kalau kita pakai batu koral, 3 amannya. Ambil batu koral, tempelin gini nih. Udah 1. Ambil lagi batu 2, 3, udah suci. Taruh. Kalau pakai batu, iya dikandangin, ya masa diemper-emper. Mana sih Bang Haji? Iya batunya dibuang, ya udah dikantongin lagi, kan udah najis Bang. Gua susah ngajarin anak SD begini ya, masih pakai dijelasin batunya dibuang lagi, dibuang. Maksudnya bisa. Makanya orang dulu bilang gini, kalau mau buang air besar, mau kencing kantongin batu. Kalau nanti nggak dapat air, ceboknya pakai batu, gitu. Kalau kita pakai batu bata kan persegi, ya cukup 1, nggak usah 3. Kenapa? Depannya dulu, ininya dulu, baru ininya dulu, udah boleh. Karena ya jangan ngomong ledes, karena batu bata itunya. Dan ini malah jadi amalan. Abang kalau main daerah sini Prapanca Buntu tahu ya, ada Masjid Al-Amjad. Pertanyaan abang, mohon maaf, yang ngomong Syekh Muhajirin Amsar Bekasi. Mohon maaf, bukan temannya. Syekh Muhajirin Amsar, kalau masih ada videonya cari. Cebok itu anak muda sekarang jangan pakai air, pakai bata. Jadi kalau setiap mau berak beli bata 3. Habis cebok batanya ditumpuk, beli lagi terus. Nanti kalau batanya udah banyak, bikin rumah. Jadi rumah tai namanya. Ya mau jadi pengen berak matinya dulu, mau berak matinya dulu. Jadi habis cebok batanya taruh. Nanti kalau udah batanya udah banyak, bangun rumah, namanya rumah tai. Itu kata Syekh Muhajirin Amsar, boleh Pak bisa bangun rumah ini rumah tai gitu. Ya maksud saya gini, ini kan gambaran sekarang ini untuk di elaborasi sekarang 2000 sekarang itu jadinya tisu. Kenapa tisu yang diberikan persamaan yang kuat dengan batu, nanti dijelasin. Nah itu jadi pertama pakai batu dulu, tuh baru dibasuh pakai air. Jangan dibalik. Kalau air dulu baru batu, itu namanya makruh, nggak dapat pahala. Kalau udah pakai air udah bersih dia. Tapi kalau pakai batu dulu baru pakai air itu afdal. Tapi kalau suruh meringkas pilih batu atau air, ya nomor 1 ya air, batu nomor 2. Kenapa? Kalau air wajib cebok menggunakan air, semua najis-najisnya harus bersih. Tapi kalau ceboknya pakai batu dapat rosok, apa? Hilangnya itu sesuai kemampuan. Kalau seandainya nanti disempak ada bekas garis di tai kita karena memang kurang bersih, dimaaf. Kenapa? Memang tisu batu nggak bisa sebersih air. Tapi kalau air kudu bersih. Ciri bersih, laki-laki keset. Kalau perempuan licin. Kenapa? Kulit kita sama dia beda. Kagak percaya? Tanya sama bininya.
Ya cek lah, ngeceknya suci doang sih. Ya, dia, kalau kesep itu berarti udah bersih. Tapi kalau perempuan halus, licin, dia udah suci itu, udah bersih. Jadi yang bagus dua alatnya, bersihin pakai itu dulu. Kalau mau ringkes, ya pakai air. Nah, masih ada waktu 5 menit. Nah, kenapa? Apa sih sekarang yang bisa menggantikan posisi batu? Di sini dijelaskan, wa fi maknal hajari, dan dipersamakan dengan batu untuk era modern. Apa itu? Kullu jamidin adalah sesuatu benda padat. Bendanya padat. Berarti tisu basah nggak bisa. Kenapa? Bendanya cair tisu basah. Ada air yang membasahi. Kalau tisu yang biasa, dia padat tuh. Dan dia kering, maka boleh. Kalau benda yang pertama syaratnya padat. Yang kedua, tohirin, bendanya harus suci. Nggak boleh bendanya najis. Nabi dulu buang air besar di kebun. Nabi suruh sahabat Anas bin Malik cari batu. Nas, cari batu 3, saya mau cebok. Ama Anas dibawain batu 3. Yang 2 diterima sama Nabi, yang 1 dibuang sama Nabi. Kata Anas, ya Rasul, kenapa yang 1 dibuang? Yang 1 itu tai ontak yang udah kering. Tai ontak kalau udah hitam kering itu keras juga kayak batu, Pak. Lah kan ada fosil kayu, ada kan? Fosil kotoran kan ada. Bukan. Ada. Kalau udah kelamaan, jadi namanya apa tuh? Goldodorium apa namanya? Jadi keras dia. Nah, kata Nabi, ini nggak boleh. Kan udah keras. Iya, bendanya padat, tapi dia terbuat dari najis, nggak boleh. Tulang juga nggak boleh. Kenapa tulang nggak boleh? Karena tulang itu makanan jin. Jin bisa marah, nggak boleh. Nanti kita dijelasin. Gak boleh kencing, ada sunahnya, jangan kesini, jangan kesini. Itu yang penting. Pertama, bendanya padat. Yang kedua, bendanya itu suci. Yang ketiga apa? Kolin, dapat nyerap. Tisu itu nyerap. Kertas itu nyerap, boleh. Batu bata, nyerap nggak? Nyerap. Paralon. Enggak boleh. Ada paralon nih, gosek nggak bisa. Karena paralon kayaknya. Seandainya bapak ibu ceboknya pengen pakai 2 alat tadi itu, berarti anggaplah jangan sebut batu, tisu. Berarti kan tisu dulu baru air. Kalau dia niatnya bersucinya dengan menggunakan 2 alat suci tadi, maka tisu yang pertama tidak harus kering, basah juga boleh. Kenapa? Nanti ujung-ujungnya dibilas pakai air. Tapi kalau kita ceboknya cuma pakai 1 alat saja dan kita pilihnya itu menggunakan tisu, maka hukumnya harus menggunakan tisu yang kering. Sehingga orang yang cebokin anaknya menggunakan tisu yang basah, hakikatnya tidak membersihkan, justru membuat najis pindah kemana-mana. Nah, ini pelajaran kita yang lalu terkait menghilangkan najis. Ini kita masih terkait tentang istinja. Barangkali ada yang dipertanyakan sebelum kita bicara tentang adab-adab buang air. Itu kan ada, pernah ngelihat nggak? Orang buang air di jamban, celananya ditaruh di atas kepala. Waduh, orang kota semua ente ya, repot ya. Kan ada tuh kalau buang air tuh, kalau nonton film Dono tuh, ya kan, ada orang lagi berak tuh di bilik merenung tuh, kalau bahasa Malaysia, itu kan celananya taruh di atas tuh. Nah, sebenarnya itu ada ungkapan ulama yang diajarkan tentang adab saat buang air besar. Saya kira karena waktunya sudah habis, barangkali sebelum ditutup dengan kafaratul majlis, ada yang mau dipertanyakan, saya berikan waktu, dipersilahkan. Karena kalis, apalagi tales, kan ada ininya juga, ada kandungan apa itu ya, supaya nggak bisa nyerap dia, anti air malah dia. Enak di sini mah, alhamdulillah gampang memahaminya, nggak ada yang nanya. Nah, seneng saya ngajar begini, nggak beban jadinya, nggak ada makalah, nggak ada yang nanya. Coba tanya di Pondok Indah, sampai ngantri setengah jam pertanyaan tuh. Ya, iya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung hubungin saya di nomor di bawah ini. Nanti bisa dijawab melalui japri masing-masing ya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.